Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Lawan, lawan, lawan. Hari ini korupsi, kolusi, dan nepotisme itu semakin dilanggengkan, bahkan lebih dahsyat dibandingkan rejim Orde Baru. Betul tidak? Praktek nepotisme yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi itu semakin telanjang dan semakin kasat mata. Oleh karena itu, saya ingin katakan kepada kita semua, mari kita lawan kezaliman ini. Mari kita lawan kembali praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tidak ada jalan lain selain kita bersama menyatakan lawan! Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilar, berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah darah, ribut berebut lemah-lemah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjamaah. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Lawan, lawan, lawan. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Beberapa waktu lalu kita merenung berdiskusi bahwa setelah 26 tahun reformasi berjalan, apa yang kita mimpikan pada saat itu kok tidak menjadi kenyataan hari ini, dan lebih parah dari yang kami bayangkan. Dulu kita menginginkan agar demokrasi kita berkualitas, agar demokrasi kita maju. Tapi hari ini kita dipertontonkan dengan sebuah praktik demokrasi yang sangat buruk, dengan indeks demokrasi yang masuk kategori cacat. Dulu
kita juga berharap bahwa rakyat mengalami kesejahteraan yang meningkat. Bahkan kita membayangkan tahun 2024 ini penghasilan fresh graduate yang baru lulus dari kampus itu sudah 20 juta per bulan. Karena kita membayangkan waktu itu kekayaan alam kita masih banyak, batu bara kita masih banyak, nikel kita masih banyak, emas kita masih banyak. Kita bayangkan 25 tahun kita punya tabungan yang sangat luar biasa sebagai negara. Sehingga proses bernegara itu mengalami kemajuan. Tapi hari ini itu juga tidak menjadi kenyataan. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi kita masih tetap 5%, stagnan di angka kisaran 5%. 26 tahun lalu kita juga bermimpi, bercita-cita agar korupsi, kolusi, dan nepotisme diberantas sampai ke akar-akarnya. Hari ini kita melihat korupsi, kolusi, nepotisme sangat vulgar dan merajalela dengan indeks korupsi skornya hanya 34. Persoalan yang sangat menyentuh hati kita adalah persoalan hak asasi manusia. Ternyata hari ini indeks hak asasi manusia kita skornya hanya 3,2. Indeks terburuk dalam sejarah hak asasi manusia kita setelah peristiwa reformasi. Padahal dulu kita menginginkan dengan reformasi itu bangsa ini, pemerintahan ini menghargai rakyat sebagai manusia, bukan kemudian menjadikan rakyat hanya sebagai objek yang dikuasai dan dikendalikan tanpa mendengarkan aspirasi mereka. Seluruh perenungan-perenungan itu membuat kami bertemu, kita berdiskusi, bahkan ada sebagian kita yang meneteskan air mata karena mengingat kawan-kawan kita yang sudah meninggal dunia. Kawan-kawan ada dari Pamret, ya, almarhum Abdullah. Saya kira banyak teman-teman yang sudah mendahului kita, dan kita masih berkomunikasi saat itu untuk menitipkan agar bangsa ini tidak sampai terjerumus dalam jurang yang sangat jauh. Akhirnya kemudian kami bertemu dan mencari solusi apa yang harus kita lakukan di momentum 26 tahun reformasi ini. Kami kemudian bersepakat bahwa kami masih ada. 26 tahun reformasi, temanya kami masih ada, dan kami akan terus melawan siapapun yang berkuasa yang tidak memanusiakan manusia. Kami akan terus melawan siapapun penguasanya ketika penguasa itu terus menjalankan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami akan terus melawan ketika kekuasaan itu merusak demokrasi, bahkan mengkhianati konstitusi. Hidup rakyat Indonesia! Saya kira itu dari saya. Selamat sore teman-teman semua. Hidup rakyat Indonesia. Hidup korban. 26 tahun rasanya seperti kemarin, ya. Ingatan saya masih seperti kayak 2 tahun yang lalu, ya. Saya ingin flashback lebih ke belakang, Bang. Jadi sebenarnya cikal bakal untuk merontokkan rejim otoritarian pada saat itu, Orde Baru, rejim Soeharto, itu sudah dimulai sekitar tahun 70-an, ya. Ada gerakan malari tapi tidak berhasil. Kemudian tahun 88, kalau abang, ini peristiwa yang paling populer di Makassar, itu 5 orang korban, teman-teman saya. Dan saya sendiri pada saat itu sempat masuk sel. Dulu bukan polisi, dulu itu garnisun, ya, komandan Kodim di Lantok Denpasar gitu kalau di Makassar. Itu adalah bagian perjalanan sejarah untuk merontokkan rejim otoritarian. Dan alhamdulillah itu baru berhasil di tahun 1998. Apa yang ingin hendak saya katakan di balik peristiwa ini? Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa mendengar ini. Apa pesan yang akan kita buat di hari reformasi ke-26 tahun ini? Saya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa, kalau kita melakukan perjuangan untuk merubah sesuatu, perubahan yang lebih fundamental, perubahan yang lebih besar, janganlah sekali-sekali kita berpikir tentang keberhasilan pada saat itu. Karena kalau kita berpikir tentang keberhasilan pada saat itu, saya yakin teman-teman saya, saudara-saudara saya, aktivis 98 yang ada di tempat ini, pasti tidak akan melakukan perjuangan tahun 98 itu. Karena kenapa? Rejim Soeharto pada saat itu masih kuat-kuatnya. Sama ketika saya juga tahun 88
melakukan gerakan untuk menurunkan rejim Orde Baru. Pada saat itu Soeharto lagi kuat-kuatnya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa perjuangan itu akan segera membuahkan hasil dan kita akan menikmati. Tapi selalu kita berjuang bahwa kita akan meneruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itulah perjuangan untuk merontokkan rejim otoritarian itu sudah berlangsung sejak tahun 98. Dan alhamdulillah teman-teman aktivis 98 yang menyelesaikan perjuangan itu. Sekali lagi hidup teman-teman aktivis 98. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya ingin perspektif ke depannya. Waktu di masa rejim Soeharto berkuasa dan tumbang tahun 98, satu-satunya harapan kita pada saat itu bahwa mimpi kita bersama bahwa akan hadir sebuah